فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gede banget tuh. Ini hot deh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama-tama selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita banyak karunia dan nikmat. Nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana semua nikmat-nikmat ini tidak akan kita bisa hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak terhitung. Kemudian tak lupa salat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kok masih sepi, kenapa ini? Ibu-ibu kok cuma 2 orang toh? Ke sini. Ke area sini. Ke area sini, Bu. Jangan bersembunyi di balik tembok ya. Dan jangan lupa bawa buku. Mana nih bukunya nih? Payah diragu buku. Ya, wajib bawa buku. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas buku kita ini, yaitu kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Penjelasan mendasar rukun iman, dilengkapi pengertian tentang agama Islam dan 5 rukunnya. Baik. Kita sampai kepada halaman yang ke-8, bisa dilihat. Silakan teman-teman yang bawa buku, dan wajib bawa buku ya, di halaman ke-8. Kalau yang tidak bawa buku, besok wajib bawa buku. Kita sudah kasih, buat apa bukunya nggak dibawa? Dikatakan di sini ayyuhal ikhwah, agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang dicakup oleh agama-agama sebelumnya. Dan Islam memiliki keistimewaan terhadap agama-agama sebelumnya. Karena Islam sesuai untuk setiap zaman, tempat dan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih." Yang artinya, dan telah kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, Islam di ayat ini dan insya Allah yang setelahnya adalah agama yang sempurna, agama yang cocok di setiap zaman dan di setiap tempat, mau itu di Indonesia ataupun itu ada di Saudi ataupun di Rusia, maka agama Islam adalah agama yang cocok. Maka tidak benar apabila ada orang mengatakan, oh Islamnya Indonesia beda sama Islamnya Saudi. Salah, Pak. Islamnya Indonesia harus sendiri, dibuatlah yang namanya Islam Nusantara. Ini salah sekali. Islam khusus orang Indonesia, ini salah sekali. Mohon ibu-ibu yang diisi yang tengah dulu, Bu, monggo, Bu.
Ya. Silakan di sini ada tengah, jangan ada yang di balik tembok, saya tidak lihat. Salam, monggo Pak Mun. Oh, nggih, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Monggo Pak Mun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayyuhal ikhwah. Islam, dan itu yang kita yakini karena kita berbicara masalah akidah. Islam itu cocok di segala tempat dan zaman. Mau Islam itu berada di Saudi atau di Kutub Utara atau di Indonesia, maka Islam ini cocok dan mengakomodir semua negara. Kalau tidak seperti itu ayyuhal ikhwah, kalau memang kalau memang Islam itu bukan agama yang sempurna, maka dia nggak cocok di Indonesia. Oh, ketika di Indonesia perlu diupdate nih, sehingga kita punya Islam yang baru namanya Islam Nusantara. Enggak perlu Pak. Nanti kalau Islam berada di Inggris, oh kita harus update nih karena dia berada di Inggris. Tidak, yang benar teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang ketinggalan ini kita berada di halaman 8 ya. Bahwa Islam itu cocok di segala zaman. Sekarang zaman teknologi Ustadz, kita nggak butuh Islam, butuh tetap. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu Islam ini bakal cocok dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Saya akan jelaskan ayyuhal ikhwah. Makanya saya butuh spidol. Dan kenapa kok ibu-ibu saya turun ke tengah biar bisa lihat papan tulis, Bu. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Saya akan menggambar irisan ya. Ini misalnya kita sebut dengan akidah. Ini adalah fikih. Saya akan gambarkan sebuah irisan. Ada dua perkara yang besar di dalam Islam. Monggo ibu-ibu ke sini, Bu. Ke tengah. Nggak kelihatan, Bu. Paling depan enggak apa-apa, Bu. Lihat teman-teman, ya. Ada yang namanya akidah. Ada yang namanya fikih. Dua-dua ini itu satu sama lain nggak ada hubungannya. Bukan nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Akidah itu perkara sendiri, fikih itu perkara sendiri. Karena keduanya ini mempunyai sifat-sifat sendiri. Saya kasih contoh. Yang kita sekarang pelajari, kajian ini, itu namanya akidah. Sesuatu yang kita yakini dari dalam hati. Itu namanya akidah. Dan akidah itu perkara hati. Perkara keyakinan, perkara yang manusia itu nggak bisa ngelihat akidah apa ya, ora ketok. Sesuatu yang nggak kelihatan, itu akidah. Fikih beda lagi. Fikih ini perkara yang zahir, perkara yang kelihatan. Oleh karena itu, di sini kita adakan dua kajian, akidah dan fikih. Fikih sama Ustadz Kamal. Maka fikih ini membahas sesuatu yang zahir, kelihatan. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, perang, itu namanya fikih. Fikih sama sekali tidak membahas akidah, akidah tidak sama sekali tidak membahas fikih. Dua-duanya sesuatu yang beda. Maka Islam dalam masalah akidah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, itu mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai, bukan zaman Nabi Muhammad lagi ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, akidah tidak akan berubah sama sekali. Tetapi fikih itu mempunyai sifat fleksibilitas, fleksibel.
Artinya apa fleksibel? Artinya bisa jadi sebuah hukum fikih itu berbeda di setiap zaman dan di setiap tempat. Itu adalah kategori fikih. Monggo Pak, silakan. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan bahwasanya Islam itu cocok di setiap zaman dan tempat dan apapun dimanapun Islam itu cocok. Kenapa? Karena ada fikih di sini. Hukum-hukum fikih di Indonesia itu berbeda dengan hukum-hukum fikih yang ada di Saudi. Beda. Di setiap tempat itu beda semua. Kalau misalnya di Indonesia subuhnya jam sekian, di Saudi beda. Itu hukum fikih, Bu. Kalau misalnya begini di Saudi, di sini beda lagi. Itu hukum fikih. Tetapi akidah sama. Masa beda di Indonesia Allahnya satu, di Saudi Allahnya dua? Kan nggak ada. Namanya akidah keyakinan itu tidak bisa berbeda. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Ya. Ada akidah, ada fikih. Akidah sama sekali saklek tidak bisa berubah. Allah satu ya satu. Apabila ini berubah, sesat. Maka akidah ini paling penting. Ini kajian kita, Bu. Akidah. Fikih tidak. Fikih itu mempunyai sifat fleksibel. Kadang di sini itu sunnah, kadang wajib, kadang haram, macam-macam, Bu, macam-macam. Ya. Jadi fikih ini berbeda-beda di setiap tempat berbeda. Untuk daerah ini nanti misalnya mikotnya kita berbicara masalah haji ya, mikotnya ini. Untuk daerah sini mikotnya sini beda-beda, tidak saklek. Sholat tidak mesti berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak saklek, Bu. Nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran harus pakai isyarat, nggak saklek dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah saklek. Nah, kemudian ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fleksibel ini perhatikan, ini penting ya, harus ada limitasinya, koridornya. Monggo. Nggak bisa melebihi batas ini. Apa batasnya untuk dua orang ini? Untuk dua ini, akidah dan fikih. Ya, yang namanya fikih itu fleksibel, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah pertama Al-Quran. Itu yang membatasi. Kedua hadis. Ketiga pemahaman para sahabat. Lihat, ya, ini saya akan menjelaskan biar ibu-ibu paham kenapa kok kita mengajarkan akidah, kenapa kita mengajarkan fikih. Fikih itu fleksibel, iya, benar fleksibel. Kadang dia itu haram, kadang sunnah, kadang halal, kadang begini, kadang begitu. Tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Yaitu ini Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Loh, kenapa pemahaman para sahabat, Ustaz? Ya karena para sahabat itu adalah pewaris para nabi, pewarisnya nabi, muridnya nabi langsung. Ya. Muridnya nabi langsung. Sehingga yang paling paham terhadap Al-Quran dan hadis itu siapa? Sahabat. Jikalau ada orang dia kemudian membuat sebuah syariat baru di luar pemahaman para sahabat, kita katakan sesat. Kenapa? Sahabat tidak pernah berpikir seperti itu. Saya kasih contoh, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, biar ini tuh penting. Ada dulu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang menjadi khalifah. Ada sebuah kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini dia punya pemahaman berbeda dari para sahabat. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dari ayat ini ada beberapa orang kelompok yaitu Khawarij. Mereka ini memiliki pemahaman yang tidak sama dengan para sahabat.
yang mengatakan bahwasanya kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Oh, polisi itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka berhukum dengan UUD 45, kafir. Kalau kafir gimana? Kalau kafir boleh dibunuh, boleh diperangi. Nah, ini pemahaman yang salah, monggo. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, kirim Abdullah ibn Abbas. Ya, siapa itu Abdullah ibn Abbas? Dia adalah seorang sahabat yang ahli tafsir Al-Quran. Didatangkan. Ada waktu itu orang Khawarij sekitar 80.000 orang. Datangkan itu Abdullah bin Abbas. Datang kemudian ngisi kajian. Kamu kenapa kayak gini? Oh, saya punya pemahaman ayat itu, bahwasanya ayat ini tuh artinya begini. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan salah. Kita para sahabat gak pernah pemahamannya seperti itu. Akhirnya 40 orang kembali taubat, 40-nya dihabisin, dibunuh semua. Karena ini berbahaya pemahaman seperti ini. Ya. Akhirnya bom bunuh diri, kemudian terorisme gara-gara satu ayat ini, padahal pemahamannya salah. Maka dari itu perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu ada akidah, ada fikih, kemudian dibungkus dengan 3 ini, Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Nggak boleh lebih dari ini. Nah, ini cara berislam kita seperti itu. Maka dari itu yang kita bahas tadi, apakah Islam itu cocok di segala zaman? Iya, cocok. Tapi ada dalilnya. Cocok, beneran cocok. Ibu-ibu kalau misalnya belajar fikih ya, nanti sama Ustadz Kamal, ada hukum-hukum yang bagi kita orang Indonesia itu aneh, Bu. Saya kasih contoh yang membuat saya aneh ya zaman dulu ya. Sholat pakai sendal. Aneh enggak, Bu? Aneh, Bu. Ibu misalnya atau bapak-bapak di sini sholat ke masjid, sholat masuk ke masjid pakai sendal. Apa yang dilakukan? Sekarang marbotnya dikeprui. Kotor sendal. Tapi ibu-ibu ke Saudi coba. Saya masuk masjid, tapi bukan sendal yang kotor, sendal yang bersih, sendal hotel gitu ya. Kenapa? Karena lantainya ini keramik dingin. Marmer, dingin banget, enggak kuat saya pakai sendal. Dan itu ternyata ada hukum fikih di dalamnya. Boleh memakai sendal di dalam masjid. Dipraktikkan di Indonesia bisa, ora iso. Dipukuli. Masuk masjid pakai sendal, enggak bisa. Inilah yang namanya fleksibel. Tidak saklek. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain yang ketika saya belajar kok gini ya di dalam hukum fikih, oh ternyata itu hanya berlaku di Saudi dengan keadaan padang pasir dan seperti ini. Contoh misalnya hukum fikih ini loh, mengelap sepatu. Ya kan ada kan ya, masul khuffain. Selama di Indonesia, Bu, saya tuh tidak pernah mempraktekkan hukum masul khuffain. Tapi ketika di Saudi, oh ternyata perlu gitu. Karena emang keadaannya cuaca seperti itu. Ya tanya sama teman-teman yang pernah di Saudi, Madinah. Pasti pernah yang namanya masul khuffain. Ya, mengelap sepatu itu pernah. Saya di Indonesia selamanya nggak pernah. Inilah yang disebut dengan fleksibel. Tetapi semua itu ada dalilnya. Oleh karena itu, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sempurna. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi ada yang namanya akidah, ada yang namanya fikih. Jangan dicampur, Bu, jangan dicampur. Akidah sendiri, fikih sendiri. Kalau masalah akidah, jelas kita nggak boleh ikhtilaf atau nggak boleh berbeda pendapat, nggak boleh. Karena itu masalah keyakinan. Kalau masalah fikih boleh. Contoh ya di Indonesia. Oh, ada yang bilang kunut boleh, silahkan, sunnah. Ya. Kunut itu mulai dari zaman Imam 4 itu ikhtilaf, Bu. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Haram. Imam Malik wajib. Imam Syafi'i sunnah, Imam Ahmad ya enggak, tapi kalau misalnya sholat di belakang orang yang kunut, ikut kunut juga. Itu empat imam itu sudah berbeda pendapat. Apakah kemudian empat imam ini saling menghina, ente kafir begini? Enggak.
Boleh, karena fleksibel perkara fikih. Tapi kalau perkara akidah, Allah itu satu atau dua? Ya jelas satu. Allah wajib disembah atau tidak? Wajib. Ini akidah, nggak boleh ada yang berpendapat lain. Paham ya? Jadi jangan dicampur adukkan. Harus paham ini mana perkara fikih, mana perkara akidah. Harus dibedakan. Yang kita bahas di sini adalah perkara akidah. Apa akidah kita? Akidah kita bahwasanya Islam adalah agama yang mencakup seluruh kemaslahatan. Artinya maslahat itu begini. Segala macam yang ditetapkan di dalam Islam itu punya kebaikan. Walaupun itu kadang kita tidak melihat secara itu kok kayak gini ya. Nah, tapi itu ada kebaikan di dalamnya dan sudah diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Segalanya, apapun hukum fikih, apapun hukum akidah yang ada di dalamnya. Kalau saya kasih contoh banyak sekali, nanti waktunya kita tidak cukup ya. Contohnya itu banyak sekali. Yang penting akidah kita adalah Islam itu mencakup segala kemaslahatan. Makna keadaan Islam yang sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan umat, kita baca lagi Bu, adalah bahwa berpegang teguh kepadanya tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan umat di setiap zaman atau tempat. Bahkan hal itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Namun demikian tidak berarti bahwa Islam itu tunduk kepada setiap zaman, tempat, dan umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Ya, perhatikan ibu-ibu. Ini bukan berarti Islam yang tunduk. Oh, kalau di Indonesia Islamnya seperti ini. Enggak, Bu. Beda. Jika mengatakan, oh kalau di Indonesia fikihnya seperti ini, boleh. Tapi kalau mengatakan di Indonesia Islam seperti ini, enggak. Islam di mana-mana sama. Yang beda fikihnya. Ya. Jadi harus paham ya, yang beda itu fikihnya, bukan Islamnya. Islamnya sama semua. Perhatikan yang lain, halaman selanjutnya, halaman 9. Agama Islam adalah agama yang benar. Perhatikan, agama yang benar, bukan agama paling benar, tidak. Agama satu-satunya agama yang benar cuman Islam, yang lain tidak. Agama yang benar yang mana Allah menjamin bagi orang yang berpegang teguh kepadanya dengan sebenar-benarnya bahwa dia akan menolongnya dan memenangkan atas selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang musyrik membencinya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada Islam, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang selanjutnya, ini ayat yang penting ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim." Perhatikan ayat ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman. Perhatikan kata-kata yang beriman. Ini ayat yang penting, Bu. Surat An-Nur kalau nggak salah. Ya benar, An-Nur ayat 5. Dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan kemudian Allah telah menjadikan orang-orang sudah ini. Dan dia akan sungguh bagi mereka dengan agama Allah yang dia telah ridhai. Akan menjadikan, ini kurang ya, dia akan meneguhkan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu comfort ya ketika membaca terjemahan. Saya langsung baca ayat, tak terjemahin sendiri bisa. Di ayat ini ada kata-kata wa'ada. Apa artinya wa'ada? Janji. Apa yang Allah janjikan? Kepada siapa? Wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Saya tulis sini, iman.
beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah jadikan dia pemimpin. Perhatikan ibu-ibu dirahmati Allah. Ini penting ya. Ini yang apa namanya? Yang ngomong di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, bukan saya, Bu. Bukan saya. Sekarang begini, kita perhatikan ayat ini. Ada orang-orang dulu waktu saya masih santri, lulus santri, kemudian apa namanya? Saya berkumpul dengan banyak orang di Libya juga, di tempat kuliah saya ketemu dengan banyak orang. Mereka ketika ketika kita kumpul dengan banyak orang, mereka itu punya banyak pemikiran. Itulah gunanya kita itu kuliah ya. Kuliah itu kita membuka opini, membuka banyak orang pikirannya dan lain-lain. Saya bertemu dengan berbagai macam mindset dan pemikiran. Di antaranya mereka, tapi mereka semua ini punya satu tujuan yang mulia, Bu. Apa tujuannya? Mereka ingin membangun negara Islam. Oh, saya pingin Ustaz, agama Islam ini ada di Indonesia dan menjadi negara Islam. Ya, lihat, tujuannya satu. Apa itu? Mendirikan negara Islam. Cita-cita yang sungguh mulia. Saya bertemu dengan berbagai macam orang, tapi tujuannya sama, yaitu mendirikan negara Islam. Saya tanya, bagaimana cara Anda mendirikan negara Islam? Ada satu teman saya mengatakan, cara mendirikan negara Islam, kudeta. Habisi semua pemerintahannya, kita dirikan negara Islam. Ada satu orang lagi mengatakan kepada saya, cara mendirikan negara Islam adalah dengan masuk parlemen. Kita buat partai Islam, kita masuk parlemen. Ada lagi yang mengatakan, cara kita membuat negara Islam adalah dengan berselawat kepada Nabi. Kita buat kajian-kajian selawat, insya Allah negara Islam akan tumbuh. Ada lagi yang lain, kita gempar-gemporkan khilafah. Ayo. Tujuannya sama, mendirikan negara Islam. Ya. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, bagaimana caranya mendirikan negara Islam? Ayat yang kita baca, Bu. Allah mengatakan wa'ada, berjanji, dan janji Allah itu pasti benar. Kepada siapa? Orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ard, akan dijadikan pemimpin. Berarti bagaimana caranya untuk mendirikan negara Islam dan punya pemimpin Islam? Ya beriman dan beramal soleh. Itu tok. Tidak ada hubungannya Ustaz. Justru mereka orang-orang yang mengatakan masuk parlemen lebih make sense. Ya, saya katakan lebih make sense. Apa hubungannya beriman dan beramal soleh bisa menjadi negara Islam? Gak ada hubungannya. Tapi yang janjiin Allah. Sikap kita bagaimana? Percaya. Di dalam pikiran saya pada waktu itu, justru mereka ini yang paling make sense. Make sense enggak? Bagaimana cara mendirikan negara Islam? Kudeta, make sense. Bagaimana cara mendirikan negara Islam? Kemudian masuk partai, buat partai. Kemudian habis itu di DPR, kemudian mengangkat presiden yang Islam. Make sense enggak? Make sense. Kemudian ada yang mengatakan berselawat. Itu tidak make sense. Bagaimana selawat hubungannya mendirikan negara Islam? Gak ada make sense-nya sama sekali. Ya. Perhatikan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya akidah. Kita hanya butuh percaya. Maka dari itu, cita-cita saya dan cita-cita kita semua ketika ingin mendirikan negara Islam, negara yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, cara satu-satunya ya kita beriman dulu. Beriman tuh bagaimana caranya Ustadz? Nah nih, belajar akidah. Kalau beramal soleh gimana caranya Ustadz? Nah ini, belajar fikih. Cocok. Maka ketika semuanya sudah beriman, semuanya sudah beramal saleh, maka akan muncul pemimpin. Allah munculkan pemimpin dari kalangan orang Islam. Karena sesungguhnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu cerminan masyarakat.
Masyarakatnya kayak gimana, ya dapat pemimpinnya kayak gitu. Kenapa pemimpinnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum? Karena rakyatnya adalah para sahabat. Kenapa kok pemimpin kita adalah Pak Jokowi? Karena ya wis kita nih kayak Pak Jokowi, sama. Apapun yang kita celah dari pemimpin kita itu ada di kita loh, Bu. Pejabatnya kok korupsi, yo kita juga korupsi kok. Walaupun itu korupsi waktu, walaupun itu korupsi ini, korupsi itu, kita juga korupsi. Karena apa? Pimpinan itu cerminannya masyarakat. Maka ketika kita menghujat pemimpin itu menghujat diri kita sendiri. Ya. Ini adalah janji Allah, Pak. Tapi kadang kita lebih memilih janji-janji para pejabat, para caleg, apalagi sekarang mau coblosan. Saya janjikan kalau saya kayak jadi pemimpin, oh Semarang hebat, maju. Ya kan? Kalau saya janjikan kalau misalnya saya jadi pemimpin, wah beras murah, saya janji. Tapi ini ada janji Allah di dalam Al-Quran, tidak dipercaya. Lebih percaya dengan janji-janji para caleg. Lebih percaya dengan janji-janji para calon presiden. Padahal Allah sudah menjanjikan nih loh, kalau mau agama Islam itu berada di sebuah negara, ini caranya. Ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Mau beriman apa enggak? Simple. Lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ketika bersama orang Yahudi keluar dari negara Mesir diserang sama Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, keluar bersama Bani Israel menuju ke pantai. Keluar bersama Bani Israel ke pantai. Ketika sampai pantai ternyata tidak ada pertolongan, nggak ada yang namanya perahu, kapal, nggak ada. Ketika mau balik ke negara Mesir ternyata Fir'aun di belakang sudah menjegal dengan pasukan yang begitu banyaknya. Mau ke arah kanan, ke arah atas ternyata di sana juga ada pasukan Fir'aun. Mau ke arah bawah ternyata ada pasukan Fir'aun, terkepung. Orang Yahudi bingung, wahai Nabi Musa gimana ini? Gimana ini kita sudah dikepung? Apa jawab Nabi Musa? Ya perintahnya kayak gitu. Perintahnya Allah memerintahkan saya suruh ke sini, enggak tahu gimana. Tapi Nabi Musa ini gini nanti kita dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang akan memberikan hidayah. Kemudian ketika sudah kepepet baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Anidrib bi'asakal bahr. Pukul itu laut terbelah. Ada jalan keluar. Lihat, yang terpenting adalah kita beriman dan mengikuti syariat Islam. Ketika saya mengatakan seperti ini ya, saya tuh dihujat. Dihujatnya gini, gak masuk akal. Bicara nih orang cuma beriman dan beramal soleh kemudian timbul negara Islam. Gak masuk akal ente. Anda harus berkontribusi di dalam politik. Harus ikut nyoblos, harus ikut milih, harus begini. Ayatnya Pak? Oh enggak, saya sesuai dengan ayat saja. Ya, sesuai dengan ayat saja. Lihat Bani Israel, lihat Nabi Musa, dia cuma disuruh ke pantai. Enggak tahu laut akan terbelah, enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan pertolongan. Dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada agama Islam. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Selanjutnya kita baca di halaman 10. Agama Islam itu adalah akidah dan syariat, ya. Akidah itu maksudnya apa ini yang kita pelajari, dan syariat maksudnya apa? Fikih, ya, yang kita pelajari juga di sama Ustaz Kamal, ya. Akidah dan syariat. Maka ia sempurna dalam akidah dan syariatnya. 1. Islam memerintahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Islam memerintahkan jujur dan melarang untuk berdusta. Islam memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Islam memerintahkan berlaku amanah dan melarang berbuat khianat. Islam memerintahkan untuk memenuhi janji dan melarang mengingkari janji. Islam memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada mereka. Islam memerintahkan silaturahmi, yaitu menjalin hubungan kekeluargaan dengan karib kerabat dan melarang memutuskan tali silaturahmi.
Islam memerintahkan berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat buruk kepadanya. Secara umum, bahwa Islam memerintahkan setiap akhlak yang utama dan melarang setiap akhlak yang rendah. Islam memerintahkan setiap amal soleh dan melarang setiap amal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan juga melarang untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Dia Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian supaya kalian itu ingat. Nah, ini adalah Islam seperti itu. Artinya Islam itu seimbang, Bu. Islam itu seimbang, Pak. Dia mengajarkan begini, melarang begini, mengajarkan begini, melarang begini. Kadang orang-orang itu mengatakan, kajiannya itu berat. Kenapa? Iki tidak boleh, iki tidak boleh. Nah, Islam seperti itu. Islam melaksanakan seperti ini, menyuruh seperti ini, pasti juga akan melarang seperti ini. Menyuruh untuk orang beribadah kepada Allah, melarang untuk beribadah kepada selain Allah. Itulah yang namanya Islam. Kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ini sebenarnya tidak dibahas secara detail enggak ya. Rukun Islam ini nanti akan dibahas oleh Ustadz Kamal. Sedangkan rukun iman itu kita yang akan bahas. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam. Kita baca sedikit saja. Rukun Islam adalah dasar-dasar Islam, di mana Islam dibangun di atasnya. Rukun Islam yang 5 ini disebut dalam riwayat Umar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsatin." Kata Nabi Muhammad SAW, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ala ayyuhidullah. Yang pertama adalah bersaksi, ya. Yang pertama itu syahadat. Wa fi riwayatin ala khamsin, di dalam riwayat ini disebutkan ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama kali rukun Islam adalah syahadat la ilaha illallah, wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat, memberikan zakat, wa siyamu Ramadan, dan juga puasa dan juga haji. Ini yang disebut dengan rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat itu di pojok-pojok bangunan itu ada kayak tiang, itu namanya rukun, Bu. Nah, ini tuh rukun. Ini rukun, ini rukun, ini rukun nih. Yang di pojok-pojok bangunan itu namanya rukun atau ruknun bahasa Arabnya. Kalau ibu-ibu haji, bapak-bapak haji dan teman-teman juga insya Allah yang di SMP pernah manasik haji begitu ya. Ada di Ka'bah itu namanya Ruknul Yamani. Ruknul Yamani itu adalah tiang atau pojokan Ka'bah yang mengarah ke Yaman. Namanya disebut dengan Ruknul Yamani. Kalau kita gambarkan sebentar. Islam itu seperti sebuah bangunan. Seseorang kalau membuat bangunan itu mesti ada pondasinya dulu, seperti ini. Ya kan? Anggap aja ini sebuah pondasi. Kemudian setelah dibuat pondasi, dibuatlah tembok, bukan ya? Cor-coran gitu ya. Sebuah tiang-tiang untuk penyangga. Kemudian baru dibangun atapnya. Ini secara global seperti itu. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khams. Yang pertama syahadat dan lain-lain. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, di bawah sini, di pondasi ini itu namanya rukun Islam, arkanul Islam.
Pondasi dari rumahnya itu disebut dengan rukun Islam. Oh, bukan rukun Islam, arkanul iman, afwan. Salah. Pondasinya itu arkanul iman. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dibangun di atas apa? Rukun Islam. Nah, ini misalnya ini sholat, ya. Ini zakat. Ini puasa, saum, ini haji. Kemudian yang atas apa? Yang ke atas jihad. Nabi mengatakan wadirwatu sanamihi al jihad. Dan yang paling ujung di atas adalah jihad. Maka teman-teman, rekan-rekan, bapak dan ibu sekalian, ya. Kalau misalnya orang tiba-tiba langsung bangun atasnya, langsung jihad. Hancur enggak bangunan? Hancur. Atau tiba-tiba bangun tiang nggak ada pondasinya, hancur enggak? Hancur. Maka yang dibangun pertama kali adalah ini, imannya dulu. Ya, imannya dulu yang kita bangun. Bagaimana seorang akidahnya, kepercayaannya kepada Allah itu benar dulu. Ininya nanti Pak, sholat, zakat, puasa, carry nanti. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini ya. Saya ngisi di Pertamina di daerah Dr. Karyadi, belok kanan itu kan ada pom bensin, itu atasnya itu ada rumah kantor itu ya, kantor Pertamina di situ, SPBU. Nah, saya ngisi di situ. Yang hadir itu semua pegawai. Apakah pegawai ini nggak kerudung? Ora. Situ pegawai laki-laki, perempuan, tukang pom bensin ini hadir semua di situ. Ya. Ada ibu-ibu, karena dia pegawai ya. Dia datang nggak pakai kerudung, pakai setelan jas, roknya pendek, Bu, segini. Datang ikut kajian saya. Yusra apa-apa. Silahkan. Kenapa? Karena itu perkara nanti. Dia mau pakai kerudung kayak apa? Perkara nanti. Dia mau begini-begini, masih mabuk, tatoan, masih ngerokok, masih apa? Perkara nanti. Sepenting apa? Iman dulu. Iman dulu yang penting. Nanti ketika dia sudah beriman, maka dia akan timbul sendiri. Karena keimanannya dia akan meninggalkan yang haram. Tapi yang terpenting imannya dulu, Bu. Bagaimana dia percaya kepada Allah, akidahnya kepada Allah. Itu yang saya tekankan. Di sini pun seperti itu. Kenapa? Ya, saya mengadakan kajian iman, kajian rukun iman ini, ya untuk seperti itu, biar kita imannya kuat dulu. Perkara ibu-ibu kerudungnya kayak apa silakan, bapak-bapak mau gimana silakan. Lah saat kan diwajibkan di sini ya, kalau di sekolah itu kan dress code ya, kewajiban ya kalau di sekolah ya. Di luar ibu terserah. Di luar al-irsyad silahkan ibu, tidak masalah. Bapak-bapak di luar silahkan. Tapi di dalam sekolah, maka urusannya adalah perkara sekolah. Ya kalau sekolah menetapkan kerudungnya gede, ya harus gede. Terserah ibu di luar, enggak terserah. Tapi di sekolah, aturan sekolah. Itu ya bedanya ya. Di sini, kajian di sini, saya ingin menumbuhkan keimanan dengan cara yang benar. Bagaimana keimanan dengan cara yang benar? Yaitu berilmu. Bukan dengan cara sekedar mengucapkan, oh saya akan beriman. Enggak. Ya. Iman itu harus dimulai dengan ilmu. Akidah itu harus dimulai dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata-kata fa'lam, kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi, dimulai dulu dari ilmu. Maka iman kita, keyakinan kita itu dimulai dari ilmu. Teman-teman di luar mau ngapain saya tidak masalah. Dengan background yang berbeda-beda, kemudian dengan amalan yang berbeda-beda, lembaga dan kelompok yang berbeda-beda, tidak masalah. Saya nggak ada masalah, nggak ada problem di situ, bebas. Ya. Tetapi di sekolah saya ingin membangun iman. Ingin membangun iman bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kalau masalah kerudung dan lain-lain itu semua adalah aturan sekolah yang wajib ditaati. Dan areanya adalah di lingkungan sekolah.
Ketika yayasan mengatakan, oh ya ini kerudung wajib, ya sudah kerudung wajib. Wajibnya begini-begini, itu aturan yayasan, itu aturan sekolah ditaati. Ibu di luar mau joget-joget telanjang pun silahkan, saya tidak urusan. Ya, itu sudah perkara beda. Paham ya teman-teman ya? Kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan teruskan di minggu-minggu depan. Dan kemudian sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit mengumumkan bahwasanya kita akan bekerja sama dengan Robbani untuk pengadaan kerudung yang syar'i sesuai dengan aturan yayasan dan untuk seragamnya juga. Jadi kita sudah bekerja sama dan insya Allah kita akan bekerja sama dalam pengadaan seragam dan kerudung. Seragam semua ya, seragam karyawan, seragam guru, putra dan putri, seragam murid ya, kita akan bekerja sama dengan pihak Robbani dan juga pengadaan kerudungnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan mengadakan program standarisasi Al-Quran. Ini penting, mohon didengarkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini penting. Dan akan kita keluarkan SK dan akan ditandatangani oleh ketua yayasan, yaitu bahwasanya setiap guru dan karyawan yang ada di Al-Irsyad itu wajib mempunyai bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dan programnya adalah 3 bulan. Jika 3 bulan tidak bisa mencapai yang kita targetkan, mohon maaf tidak bisa berkarya di Al-Irsyad. Karena itu akan menjadi syarat wajib bagi para pegawai, siapapun itu, Pak Bone sekalian juga tidak masalah, ya. Siapapun itu, yang dia itu menjadi pegawai, staf, karyawan, guru, tandik, semuanya di Al-Irsyad wajib untuk mempunyai bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dan akan kita kasih guru, kita datangkan guru untuk mengajari hal tersebut. Jadi tidak sekonjong-konjong kita kemudian memberikan konsekuensi, tidak. Tetapi akan kita ajarkan, kita sediakan guru, kita latih. Dan akan kita tes juga, ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3. Ya. Kalau dia sudah habis levelnya, dia level 1-nya sudah selesai, ya sudah. Karena level 4 itu level yang paling rendah. Ya. Bacaannya ngawur atau gimana, nanti naik lagi kita perbaiki 3 bulan. Selama 3 bulan itu level 3, nanti naik lagi level 2, nanti naik lagi level 1, selesai. Ya. Ini adalah upaya kita supaya guru-guru menjadi contoh bagi muridnya. Gimana kita ingin tahfidnya bagus, bacaan muridnya bagus, gurunya rasa mau Quran. Ya, maka kita wajibkan setiap guru di Al-Irsyad wajib untuk mempunyai bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dan kita akan fasilitasi dengan guru juga. Kita fasilitasi waktunya. Ya. Kalau di luar lebih ngeri. Di mana itu? Di Tegal, Al-Irsyad Tegal itu nggak ngasih fasilitas. Di Al-Irsyad Tegal itu dites, kemudian nek bacaannya elek, gurunya dirumahkan. Wah, kejam sekali. Gurunya dirumahkan. Kon belajar di rumah selama 3 bulan baru bisa masuk kembali ke Al-Irsyad. Gaji tetap dikasih. Ya. Itu kalau Tegal, kalau enggak, kita fasilitasi. Kita datangkan guru, yuk kita belajar bareng-bareng, yuk kita menambah kompetensi biar bisa baca Al-Quran bareng-bareng. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kajian jam 9 Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai terlambat. Kita sudah sepakat kajian jam 9. Apapun yang terjadi ketika kajian jam 9, sebelum jam 9 datang. Bukan jam 9 baru keluar dari kantor. Tidak, jam 9 sebelumnya sudah ada di kantor. Dan saya sudah di sini. Kemudian buku harap dibawa. Karena buku ini sudah dibeli, ya, diberikan secara cuma-cuma, maka wajib dibawa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.